Aku dan bayang-bayang tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang harus berjalan di depan. Namun, bolehkah kami penuh harap jika keberuntungan juga berpihak kepada kami sebagai manusia coba-coba? Waktu berjalan ke barat. Di waktu pagi matahari mengikuti dari belakang, kami mencoba melakukan perjalanan ke salah satu surga kecil yang berada di kaki Gunung Bawakarai. Seperti biasa, perjalanan akan dimulai dengan narasi waktu ketika tiba di base camp, di mana titik awal pendakian menuju Danau Sleng. Kami tiba pukul 11 di Desa Bontolerung, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Untuk mencapai base camp, kami harus menempuh 2 jam dari kota Makassar, yang mana ketika akan memasuki desa ini, masih satu arah jika kita ingin menuju ke base camp Gunung Bulubaria, pendakian yang dilakukan 2 waktu lalu. Nah, jika berkenan, kamu bisa lihat videonya dengan klik link yang ada di deskripsi video ini. Nah, di sini kami berangkat menuju pos registrasi setelah melepas lelahnya berkendara. Lokasi pos registrasi ini tidak jauh dari base camp karena hanya menempuh 3 menit berjalan kaki. Seperti biasa, ketika di pos registrasi, kami mengisi data yang diharuskan oleh pihak pos registrasi. Informasi atau aturan yang harus diikuti akan disampaikan oleh pihak yang berjaga. Adapun biaya yang harus dikeluarkan sebanyak 5.000 per orang. Di pos registrasi, kita dapat melihat gambaran jalur yang akan ditempuh pada saat pendakian. Perjalanan dimulai dari pintu gerbang ini menuju pos 1. Kita usuli ke pos 1.
Tidak mengira bahwa kami memulai perjalanan saat matahari tepat di atas kepala. Bisa kebayang bagaimana teriknya matahari yang bikin sakit kepala. Kalau mau lihat jalur pos 7 Bawakaraeng itu ada di sana. Seperti gambaran jalur yang disediakan di pihak pos registrasi, Danau Sleng ini terdiri dari 5 pos untuk sampai ke titik tujuan melalui jalur pendakian via Panaikan. Jadi di desa Panaikan itu sebenarnya terdapat jalur untuk ke Lembarama juga. Jadi kalau mau ke Lembarama itu ada di sebelah kiri. Nah, sementara untuk spot hiking yang akan kita kunjungi ada di sebelah kanan dulu. Kami berangkat di hari Minggu beranggotakan 8 orang yang rencana akan balik di hari yang sama. Berangkat di hari libur, tentu saja ramai pendaki yang akan naik. Dan sesekali di perjalanan kami berpapasan dengan pendaki yang akan turun. Jalurnya cukup indah dan view Bawakaraeng juga bisa dilihat dari jalur pos registrasi ke pos 1. Itu kan yang pucuk sana itu sebenarnya Gunung Bawakaraeng. Jadi view-nya itu terlihat dari jalur sini, jalur pos registrasi ke pos 1. Berjalan dari pos 1, jalur yang ditempuh masih berupa tanah padat dengan pemandangan sawah di sisi kanan. Jalur pendakian via Panaikan ini bukan cuma sebuah jalur untuk sampai ke Danau Sleng, melainkan juga bisa ke Lembah Rama. Walaupun terdapat rute yang berbeda, jalur Danau Sleng bisa ditempuh untuk sampai ke Lembah Rama. Adanya rute yang bisa ditempuh untuk kedua tujuan ini tidak jarang bagi pendaki untuk lintas Danau Sleng ke Lembah Rama atau Lembah Rama ke Danau Sleng. Berjalan selama kurang dari 10 menit, kita sudah mendapati sumber air. Tidak jauh setelah melewati sumber air, kami tiba di pos 1. Kita sudah ada di pos 1. Ini kurang lebih 10 menit. Pos 1 ini berada di area terbuka dengan jurang di sisi kanan. Keadaan di sini benar-benar kering, terlebih saat ini masih musim kemarau. Jadi harus lebih hati-hati apapun yang bisa menimbulkan api. Toh, meskipun bukan musim kemarau,
kita harus hati-hati menjaga kelestarian alam, agar anak dan cucu kita turut merayakan keindahan alam ini. Tidak sanggup berlama-lama karena teriknya matahari, kami langsung bergegas menuju pos 2. Jalur yang dilewati akan menurun dari pos 1. Di jalur ini, kita juga mendapati air yang bisa disuplai. Melihat jalur di tiap pos cukup untuk memenuhi ketersediaan air yang dibawa. Jadi tidak perlu khawatir jika kehabisan air. Aman. Alia jadi kalau di kota ini, Mei jadi bosmu. Kalau di sini, terbalik bebannya. Karena tempat tujuan berada di bawah, sepanjang ini jalur yang dilalui masih landai. Iya. Kalau ada yang kurang ya dicukupkan. Ada pohon berjalan. Sedikit lega karena kondisi di jalur sedikit tertutup.
di pos 2 dan sekarang sudah 10.12. Kurang dari 30 menit menyusur jalur, kami tiba di pos 2. Di pos 2, selain terdapat sumber air yang bisa kami suplai, bisa dilihat terdapat bekas warung di sini. Tapi, jika dilihat dari bangunannya yang masih kokoh dan menu yang tercantum masih terlihat baru, sepertinya warung ini sementara ditutup. Atau jika kamu sempat mendapati warung ini terbuka, tinggalkan komentar kamu di bawah. Di sini, kami sedikit memuaskan diri dengan beristirahat. Setelah di pos 1 dibuat terasa seperti sinar matahari menyengat kulit. Udah komen di bawah tuh ya. Penomo. Ayo kita bukan deh. Ayo. Tunggu dulu. 12.53 54 kita lanjut jalan lagi. Nah, ada gak di belakang dulu? Biar enggak apa-apa. Setelah dipuas-puasin, kami memutuskan bergegas melanjutkan perjalanan. Kamu bilang kayak apa sih tunjuk? Bisa. Apa lagi bisa? Berjalan dari pos 2, kami mendapati jalur yang kemungkinan merupakan bekas longsoran. Semakin menyusur, medan yang dilalui makin bervariasi. Pun sesekali diwarnai dengan akar-akar pohon yang seolah membentuk anak tangga, sampai ke hal yang menyesakan karena jalur yang terbuka. Benar-benar musim kemarau saat ini terasa seperti menusuk kulit. Iya. Hingga jalur yang terkesan sedikit tertutup saja, hawa panas matahari masih terasa menyengat. Kau lihat je hitam. Bukan monyet, cerah. Sakti. Cerah hitam. Kingkong kapang itu. Beda monyet. Anak kingkong. Apa bahasa ini namanya? Apa bahasa di sini monyet? Wih, Kenapa kok guys? Telat ki guys. Aman. aman kah? Ini mau dianu sudah, disingkirkan. Biar dia korban lagi.
sampai di Aman, 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 aman. Jalur dari pos 2 menuju pos 3 tidak akan ditemui sumber air. Jadi sebisa mungkin untuk menyuplai air di pos sebelumnya. Atau kamu bisa lebih menghemat air. Setelah melewati jalur yang menurun ini, kita akan tiba di pos 3. Kami tiba setelah menyusur kurang dari 20 menit dari pos 2. pos 3 guys. 11. Pukul 11.16. Mantap. Masih ke dia tapi ini kan. Iya. Ada pisau yang asli. Ini pos 3 nggak sanggup untuk berlama-lama. Jadi kita lanjut pos 4. Estimasinya? Iya, nggak cukup 20 menit dari pos 2. Melihat kondisi pos 3 yang berada di tepi jurang, terbuka dan sempit, kalimat yang terkadang istirahat sejenak adalah pilihan yang tepat. Sepertinya tidak cocok untuk kesan kami yang kesal. Nasa nih? Ini yang dekat pun orang ini. Ini masuk dulu lah. Mari mas. Bisa bagian Keringat lagi man. lelah. Mengusahakan yang terbaik untuk tubuh, kami mengindahkan jalur yang teduh untuk beristirahat. Sekarang kita berjalan
dari pos 3 menuju pos 4. Bersih jalurnya itu 2 ke 3 itu panas. Jadi kalau capek ya harus terus berjalan. Kalau singgah ya panas. Sepanjang jalur yang terbuka, mata akan dimanjakan oleh gagahnya pegunungan bawah Karaing. Benar, ini merupakan salah satu kelebihan dari jalur yang terbuka. Nah, ini sebuah pertimbangan jika kamu ingin ke Danau Sling. Kamu bisa menunda sedikit lebih lama untuk memulai pendakian. Kamu bisa memulai pendakian ketika menjelang sore karena jalur yang memang benar-benar panas sampai menusuk ke dalam kaki. Jalan cepat jalan. Jauhnya Mami. Karena medan yang dominan di tepi jurang, harus lebih hati-hati dalam berpijak. Apalagi jalurnya yang terbilang rapat. Bikin proyek di sini. Dia dari orang. Di jalur ini, kita bisa melihat jelas jalur Danau Tenralili, di mana salah satu spot hiking populer yang juga masih berada di bawah kaki Gunung Bawah Karaing. Menyusur selama kurang lebih 40 menit, kami tiba di pos 4. Kondisi di sini tidak jauh berbeda dengan pos 3 yang berada di tepi jurang dan terbuka. Lagi-lagi, kami tidak sanggup berlama-lama. Kami langsung bergegas begitu dokumentasi dirasa cukup. Berjalan menuju pos 5 pun tidak jauh berbeda dengan pos sebelumnya. Mengharuskan menyusur jalur dengan jurang di sisi kanan.
lama itu, sana jalur yang baru. Di sebelah nih. Itu di bawah sana yang tingkat-tingkat sana. Jalur menuju pos 5 akan lebih menguras mental dan tenaga. Walaupun sebenarnya sudah dari setengah perjalanan kami menyusur. Karena melihat jalur yang akan kami tempuh tidak akan menemukan pepohonan apabila ingin berteduh di tengah teriknya matahari. Ya, walaupun sebenarnya sudah dari setengah perjalanan kami menyusur. Kak, boleh Kak ditutup lagi ya itu. Begitu kecil kalau minta tolong senyumi dulu. Iya. Laki-laki tuh tahu aja tapi mau tidak mau. Sedikit di belakangnya itu. Belakangnya itu. Pas sempat balik. Pas sempat. Hati-hati, di sini terdapat batu-batu yang menghiasi jalur. Akan lebih menyiksa jika tidak hati-hati dalam berpijak. Setengah perjalanan dari pos 4, kami akan bebas dari jalur yang berada di tepi jurang dengan bergerak ke arah bawah. Walaupun kondisi di sini terlihat kering, pemandangan yang indah dengan hamparan pegunungan membuat kami takjub akan kuasa yang telah disediakan.
bilang jauh lah lebih dekat ke sini, cuma lumayan nanjak gitu. Mendekati tujuan, kami akan melewati tanah lapang dan aliran sungai yang sudah tidak jauh lagi. Pos 5 ini, pos 5 ini. Aduh, sudah dekat guys. Di depan. Lemah hati lesu. Makan, minum, menunggu. Capek. Sudahlah. Kami akhirnya tiba di tempat yang menjadi populer belakangan ini. Gimana? Kamu lihat air yang di sini? Oh, ini medali swing. Yang ini jadi pergi. Tapi ya, effortnya luar biasa. Misalkan kamu mengambilnya dari arah sini, sama guys. Sekarang sudah ada di air yang ditampung. Sudah ada di Danau Selain. Dengan waktu sekarang jam pukul 2.44. Lumayan, hampir 3 jam kita jalan. Danau Selain itu di sini.
Deh. Apa yang hendak kau lakukan di sini? Ingin berenang berubah jadi putri dulu. Oh iya kak. Gimana San? Di sini tujuannya yang berenang. Sudah kau video. Selamat hari Minggu. Selamat hari ibadah. Slim. Harus kau muka cantik dulu. Pasti yang merah. Apa? Muka pasti. Saya harus enaknya di pinggir sungai. Aduh. Mungkin banget ya. Jadi guys, dimanapun anda berada, jangan lupa like dan subscribe. Disponsori oleh mana nih? Padahal tidak disponsori sih. Ala-ala sih. Walaupun namanya wisata. Kira kau buka rumah kau dekat ternyata kamu pembohong. Udah habis habis ini deh airnya. Udah habis habis. Dari mana airnya? Entah. Emang kalau keram aku nanti bersihkan anak. Tidak jadi. Enggak. Capek. Capek. Dalam malam juga udah panas sekali dong. Iya tuh. Dari matahari ya. Enggak ada berarti malam dong. Anu lah sore-sore. Jam 5 kan. Kayak ada di sini itu pokari mana aku isi air. Bisa diminum air ini? Iya. Sehabis memasang flashlight di tempat yang kami rasa tepat, kami mulai mengeluarkan bekal yang ada di dalam tas. Disinilah nikmatnya sebuah kebersamaan. Duduk sama rata dan makan dengan bekal yang kami bawa dari rumah. Ini bukan seberapa mahalnya atau mewahnya hidangan yang ada. Tapi dengan kebersamaan ini, kami cukup bersyukur dan sedikit berarti.
bagaimana lelahnya perjalanan menyusuri jalur. Ini salah satu kalimat yang populer di kalangan pendaki. Kalau lelah, letih dan capek, simpan saja di jalur. Sekarang, mari kita nikmati ciptaan Tuhan. Memang benar, ketika tiba di sini, alih-alih mengeluhkan perjalanan, kami mengindahkan eloknya Danau Sleng. Terlalu ke bawah juga ini. Setelah semua yang kami lalui, ini saatnya untuk bersuka cita, merayakan, dan juga menghargai tubuh kita. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get
get bored of killing me? And will you 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 get bored of killing me? Sore sampai. Yeay, ada lampunya. Yeay, jadi kita udah bangun. Tuh. Capek banget. Yeay, happy banget. Jadi kita Udah sampai guys. Tinggal cek dulu. Sampai guys, sampai. Kak.